Nah, bagaimana Allah mengasihi dan memperlakukan Abraham berdasarkan kedaulatannya, termasuk menyatakan apa yang akan dilakukannya atas Sodom dan Gomora. Yang pertama. Yang kedua, apakah Abraham menawar, negosiasi, berdebat? Jelas tidak. Dia hanya memohon, berdoa, bahkan bahasanya sangat sopan ya. Bahasanya sangat sopan. Sekiranya, mohon ampun, aku ini ya tanah dan debu. Itu bahasa yang sopan sebagai anak Tuhan, bahasa yang sopan sebagai hamba Allah. Kita nggak bisa membentak-bentak Tuhan, nggak bisa mencak-mencak kepada Tuhan. Apakah pernah kita mendengar Yesus mengajarkan doa yang membentak-bentak Allah di surga? Tidak pernah. Jadilah kehendakmu. Itu kalimat terakhir. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham memohon belas kasihan Allah. Itu lebih tepat terjemahannya. Sementara memohon adalah menaruh pengharapan pada yang berkuasa, yaitu Allah. Memohon. Sebenarnya memohon itu juga berserah. Berserah berarti terjemahan bebasnya tidak mengharap apa-apa. Hanya mengaminkan up to God. Terserah kehendak Tuhan. Itu yang diajarkan doa Bapa Kami. Doa yang menaruh pengharapan. Itu hanya berharap terserah Gusti, monggo. Bukan memaksa Tuhan. Itulah sikap Abraham. Dia dikenal betul siapa Allah itu. Ingat, waktu Abraham diperintahkan mempersembahkan anaknya, dia patuh. Bahkan sampai dia menghunus alat pisaunya itu untuk menyembelih Ishak, sampai Tuhan berfirman, Abraham, hentikan. Abraham orang yang sangat patuh, orang yang sangat taat, maka disebut dia Bapak orang beriman. Tetapi ingat, kehebatan Abraham adalah pemberian Tuhan, bukan muncul dari dirinya Abraham sendiri. Ketiga, permohonan Abraham terakhir adalah, apakah jika ada 10 orang benar maka Sodom Gomora tidak akan dihancurkan? Ternyata memang tidak ada 10 orang benar. Artinya permohonan Abraham tidak merubah apa-apa, tidak merubah apapun kehendak Allah. Nggak ada 10 orang. Loh, bagaimana Lot? Keluarga Lot dan keluarganya yang berjumlah 4 orang. Mereka selamat? Betul, mereka selamat. Mereka lepas dari api Sodom dan Gomora, tetapi istrinya menjadi tiang garam. Loh, kenapa? Dihukum Tuhan karena istrinya tidak taat kepada perintah. Jangan tengok ke belakang. Jangan tengok ke belakang. Dia menengok ke belakang, mungkin menyayangkan hartanya, mungkin menyayangkan, wah itu kota kenangan, kota yang penuh kenangan bagi saya, seorang istri, seorang perempuan, seorang ibu. Di sana banyak harta saya, banyak budak saya, banyak karyawan saya. Mungkin begitu? Ya, padahal Tuhan berfirman kepada dia, jangan menoleh ke belakang. Kadang-kadang perintah Tuhan itu pendek, sering tidak masuk akal, tapi kalau kita tidak mentaatinya, end, selesai. You and me, end. Nah, tapi sementara Lot diselamatkan. Lot dan anaknya selamat. Ini nggak ada kaitannya langsung dengan permohonan Abraham sesungguhnya. Nanti kita bahas berikutnya jika diperlukan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 6, coba kita lihat sampai 9. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Perhatikan ayat ini. Dulu zaman Abraham dan Lot itu sudah ada ejek-mengejek. Ada 2 kubu. Kubu yang pertama adalah orang benar yang hidup sesuai hukum Tuhan, hati nurani. Dia hidup benar. Dia menikah dengan 1 istri,
tidak melakukan penyimpangan seksual seperti LGBT itu tidak ada. Tapi Sodom dan Gomora telah membuat penyimpangan itu atau melakukan dosa itu. Saudara bisa menyimak di dalam pasal-pasal yang membahas tentang Sodom dan Gomora. Lot dan Abraham hidup di tengah-tengah masyarakat yang melakukan dosa seperti itu. Maksud saya Lot dan keluarganya. Dan mereka penuh ejekan. Dan lihat ayat ini. Terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang di sekitarnya. Wah, bayangkan ya. Lot hidup benar bersama keluarga. Itu sangat langka. Adakah di sekitar kita, adakah di antara kita, ada yang hidup di tengah-tengah kampung atau desa atau kota yang penuh dengan praktik korupsi? Mungkin di kantor. Praktik hidup sewenang-wenang, hidup sembrono, hidup tidak adil, hidup penuh dengan dosa, dan saudara sendirian bertahan. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan Tuhan menyertai saudara, memberkati saudara, memberikan punggung yang kuat untuk memikul seperti Lot dan Abraham dan dua anaknya, Lot. Nah, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar tuh perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Memang betul ya, kalau kita hidup di tengah-tengah orang berdosa, jiwa kita tersiksa. Lebih tersiksa lagi, orang itu tiap hari khotbah. Wah, bikin di YouTube manis-manis khotbahnya. Tapi mungkin lebih jahat dari orang yang hidup di Sodom dan Gomora. Membuat slogan-slogan di gerejanya. Cantik-cantik, manis-manis, indah-indah. Tetapi dia melakukan kejahatan terhadap karyawan-karyawannya. Memotong gaji nggak ada alasan, menunda gaji nggak ada keterangan, berlaku jahat. Kalau karyawannya bertanya, besok dipecat. Oh, saya sering mendengarkan keluhan-keluhan ini. Keluhan-keluhan dari karyawan-karyawan gereja yang jemaatnya ribuan. Menggaji karyawan semaunya, menggaji pengerja semaunya, di bawah UMK, di bawah UMR. Sementara pimpinannya itu hidup berfoya-foya, hidup mewah. Saudara mungkin akan sakit hati ya, bergumul menahan Tuhan. Kenapa saya di sini? Kenapa saya harus menanggung ini? Sabar, sabar, tetap setia dan bawalah keluarga setia juga kepada Tuhan, seperti Lot membawa anak istrinya setia kepada Tuhan. Nanti Allah akan bertindak. Kapan? Nobody know. Tapi pasti Allah bertindak. Jangan ragu mengiring Tuhan. Jangan bimbang untuk hidup benar. Jangan ragu untuk hidup lurus. Itu warisan kita yang Allah perintahkan kepada generasi. Saudara, ayat yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa. Nah, ini pada hari penghakiman. Kapan? Bisa sekarang, bisa besok, bisa tahun depan, bisa nanti masa eskatologi, masa Tuhan datang, akan dihakimi. Jangan dikira kita ketawa-ketawa, pamer banyak berkat di media sosial, tapi ternyata setiap hari menyiksa sopir, menyiksa pembantu di rumah, menyiksa karyawan-karyawan, dengan perintah, kamu harus hidup suci seperti melayani Tuhan. Wah, tapi tidak mencukupi kesejahteraan pengerja-pengerjanya. Itu sangat lucu dan dungu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara jangan seperti itu. Kalau saudara makan dengan penuh perasaan damai sejahtera, mari mengajak pengerja-pengerja saudara makan dengan penuh damai sejahtera. Lihat, apapun yang kita perbuat terhadap orang itu, bahkan zaman dulu disebut budak, seruannya itu sampai kepada Allah. Dan firman ini akan ada penghakiman. Kapan penghakimannya? Nggak ada yang tahu. Tetapi ada firman yang berkata,
bisa muncul sekarang, bisa muncul nanti. Nanti bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan, bisa masa eskatologi. Kalau saya memilih sekarang atau nanti besok hari, tanggal 3 atau tanggal 4, daripada nanti pada masa eskatologi sudah nggak ada pengampunan lagi, nggak ada mercy. Nah, jelas dikatakan Lot adalah orang benar dengan pilihan hidup yang tidak benar. Loh, kok bisa? Iya, dia orang benar, pilihannya nggak benar. Ingat kan waktu Lot memilih menyampaikan pilihannya kepada Abraham, saya memilih kota itu. Lihat uncle, lihat paman, itu kota yang penuh kemegahan, kota yang luar biasa, berlimpah. Abraham sedih kan? Atau itu bahasa saya? Enggak, memang bahasa Abraham sedih. Jadi Lot itu orang benar, tapi pilihan hidupnya tidak benar. Hati-hati saudara. Kita mungkin orang benar, pilihan kita tidak benar. Lot orang benar memilih kota tidak benar. Lot orang benar memilih kota dosa. Ingat, hati-hati. Lot orang benar tapi memilih lingkungan penuh dosa. Wah, jangan-jangan kita memilih tempat bekerja yang penuh dengan dosa. Hati-hati. Berdoalah. Apakah Tuhan tetapkan di sana? Memang mungkin tempat kerja itu tempat berdosa. Memang mungkin kota itu kota berdosa. Memang mungkin instansi atau yayasan itu yayasan penuh dosa. Dan Allah mau kamu di sana, Anda di sana. Mungkin Tuhan diutus dengan penuh kuasa dan kasih sayang Tuhan untuk merubah. Mungkin. Tapi bergumulah kepada Tuhan. Lot akhirnya terhisap sebagai orang benar karena ikut menerima janji Allah kepada Abraham. Ingat, Lot adalah orang bersunat. Itu dalam Kejadian pasal 17. Ingat ya, orang bersunat itu dulu itu tanda perjanjian. Sekarang sunat itu menjadi lelucon. Sunat. Paulus dalam suratnya menjelaskan sunat hati. Tapi dulu riwayat leluhur kita, nenek moyang kita, sunat itu tanda perjanjian antara Allah dan umatnya. Yang lain tidak pernah disunat, apalagi mengenal sunat aja tidak. Apalagi bagaimana caranya menyunat, wah orang nggak tahu. Nah, sekali lagi Lot adalah orang bersunat. Ini terhisap sebagai orang dalam perjanjian Allah. Ini jelas sekali alasan penyelamatan Allah terhadap Lot dan keluarganya. Loh, tapi kenapa diizinkan istrinya nggak selamat? Loh, itu bahasa kita. Dia menjadi tiang garam. Itu hukuman ketidaktaatan dari Allah kepada umat perjanjian. Tetap ada hukuman loh. Walaupun kita anak perjanjian, walaupun kita anak Allah, walaupun kita umat Tuhan, tetap ada sanksi, ada disiplin, ada hukuman kalau kita melanggar. Anak saya yang melanggar, yang sembrono, yang tidak senonoh, kan saya hukum. Demikian juga anak saudara kan. Ya, nanti kita tanya di mana istri Lot, di surga apa di mana? Di surga ya. Jangan berdebat di sini. Nobody know. Tapi yang pasti keluarganya itu adalah keluarga Lot, adalah keluarga perjanjian Allah. Jika demikian, kita sudah sekilas belajar tentang sanggahan terhadap penjelasan atau tafsiran orang yang berkata Allah berubah dan menyesal. Tapi hanya secara singkat ya. Dengan melihat contoh dari kasus Allah di Niniwe, Allah dengan Abraham, Lot, Sodom dan Gomora. Masih banyak. Nanti saudara bisa membaca kitab suci dengan hati yang penuh menyembah, dengan penuh berbakti, dengan penuh rasa hormat. Jangan membaca hanya untuk mendebat orang. Itu nggak ada gunanya. Jika ada penjelasan Allah berubah dan menyesal di dalam buku-buku, di video-video di media sosial, itu adalah tafsiran beberapa pengajar dan pengkhotbah yang tidak sesuai dengan konteks Alkitab, tidak sesuai dengan kebenaran seluruh kebenaran Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, pertanyaan saya,
jika kita masih tetap bersikukuh bertahan pada pandangan, enggak kok Allah tetap berubah, kok Allah menyesal kok. Pertanyaan saya, itu Allah yang mana? Apakah Allah Maha Kuasa jika Allah berubah? Bayangkan sekian ribu orang Kristen berdoa, lalu Allah berubah lagi, mengubah lagi, menetapkan lagi, berubah lagi. Begitu repot dong. Begitu repot. Masih ada lagi. Dalam kasus Hizkia di 2 Raja-Raja 20. Oh, ini panjang ini, tapi kita harus baca. Pada konteks ini, Hizkia sakit dan disembuhkan. Saya bacakan untuk saudara. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, hampir mati. Siapa di antara saudara yang jatuh sakit hampir mati? Wah, saya pernah sakit hampir mati. Saya juga pernah kecelakaan di laut ketika pesiar, terguling, hampir mati. Lalu saya berdoa, wah Tuhan, selamatkan saya. Ya, Tuhan baik menyelamatkan saya. Mintalah kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini kalimat ini yang digunakan. Loh, itu Tuhan mengubah tuh ketetapannya. Tuhan bisa berubah kok. Dan begitu ya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat ini juga digunakan beberapa orang, beberapa pendeta untuk mengajak umatnya, ayo kita berdoa sampai menangis. Dan ingat, kita hidup suci, kita kuduskan diri supaya Tuhan mengubah keputusannya dari malapetaka menjadi berkat. Ada yang begitu pakai ayat ini. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ini juga ayat ini dipakai seluruh kotak ini. Ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, ya. Oleh karena aku, Tuhan, berarti itu ketetapan. Oleh karena Daud hambaku. Wah, apa maksudnya? Kenapa Tuhan menyebut Daud? Nah, nanti dalam video berikutnya. Kenapa Tuhan menyebut Daud? Sebenarnya ini bahasa antropologis supaya kita mengingat bahwa kita bisa menjadi begini itu karena Tuhan pertama, yang kedua karena Tuhan menggunakan orang-orang, mengutus orang-orangnya untuk menolong kita. Kita menjadi generasinya. Kalau bukan karena Tuhan dan kalau bukan karena karya Tuhan mengutus orang untuk mengangkat kita menjadi orang yang seperti ini, bisa belajar, bisa sekolah, bisa berpenampilan ganteng seperti ini ya, cantik, cakep, pejabat, jadi pejabat. Kalau nggak ada orang yang memanggil, nggak ada orang yang mengangkat, nggak ada orang yang memberi SK, kita nggak jadi apa-apa, nggak jadi apa-apa. Tapi semua itu juga karena Tuhan melalui orang-orangnya. Nah, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Tanda lagi nih. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda.
bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Tanda dari Tuhan. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Kita mesti melihat bahasa aslinya nih, atau terjemahan lain. Tidak harus melihat bahasa aslinya, terjemahan lain bisa kita tahu. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Saudara bisa membaca secara keseluruhan dari pasal ini untuk lebih mendapat gambaran secara komprehensif, secara menyeluruh. Doa permohonan Nabi Yesaya dan Hizkia didengar dan dikabulkan Tuhan, tapi bukan negosiasi dan bukan berdebat atau Tuhan kalah debat lalu dikabulkan, bukan. Tuhan nggak pernah bernegosiasi dan Tuhan nggak pernah berdebat, apalagi kalah debat, apalagi Tuhan terpojok, tidak. Selanjutnya, sangat jelas bahwa kesembuhannya justru membuat Hizkia sombong. Nah ini, dikabulkan tapi sombong. Hizkia bercerita kepada utusan Babel dan dia mempertontonkan kekayaan istana. Lihat 2 Raja-Raja 20. Saudara bisa membaca ya. Di dalam pasal ini Hizkia sombong dan mempertontonkan kekayaan, gemerlap di istananya. Dia bukan bercerita, bersaksi tentang perbuatan Tuhan Allah, perbuatan Allah nenek moyangnya yang menolong dia, yang maha kuasa dan penuh kasih. Dia nggak bersaksi itu. Dia bersaksi fokus kepada kekayaannya. Saudara lihat kan di media sosial ada banyak umat Allah, orang Kristen, hamba Tuhan yang justru pamer kekayaannya, justru pamer prestasi-prestasinya, tapi tidak menceritakan kasih Tuhan yang kudus, yang suci itu. Sayang sekali. Hizkia itu begitu. Ada tamu, dia tidak menceritakan bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada dia, tapi dia mempertontonkan kekayaannya. Oh, luar biasa kesombongannya. Siapa Hizkia? Manusia. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang itu, orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Oh, semua? Wah, semua menakutkan. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Termasuk piring-piring dari emas mungkin ya. Termasuk sendok-sendok dari emas. Wah, ngeri sekali. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Tapi jangan ikut-ikutan sekarang kita berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Tadi malam Tuhan bicara kepada saya melalui desiran angin. No, don't say like that. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini, berapa generasi itu, akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang-barang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Ini karena kesombongan. Karena kesombongan Tuhan murka. Bahkan Nabi ini pun mungkin menyampaikan dengan nada sakit, nada sedih. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab, ingat nih jawaban Hizkia nih. Ya, raja yang keterlaluan ini. Sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tetapi pikirnya nih, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Egois banget ya. Dia egois sekali. Hizkia menjawab, dia sama sekali tidak memperhitungkan, tidak mempertimbangkan, tidak
mempedulikan generasi. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Asal saya damai, asal saya banyak berkat, asal saya bodoh amat kamu. Kira-kira begitu. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air mengalir, ini hebat sih. Seperti irigasi gitu ya, kemampuan dia. Dan ayat 21, kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Akibatnya jelas ini ya. Peristiwa itu menjadi pertanda pembuangan ke Babel. Umat Allah mengalami pembuangan ke Babel. Sekaligus sikap Hizkia yang tidak terpuji. Dia bilang, asal ada damai dan asal aku hidup, berkecukupan, bisa makan enak, peduli amat dengan generasi selanjutnya. Terserah. Saudara juga bisa membaca 2 Tawarik 32 dan seterusnya. Tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Saudara, silakan membaca pasal-pasal ini, ayat-ayat ini secara keseluruhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, semua kisah atau peristiwa di atas tidak menjelaskan tentang Allah yang berubah atau menyesal, atau tidak menjelaskan bahwa doa itu mengubah kehendak Allah. Tidak sama sekali. Andaikan Hizkia tak bertambah umurnya, dia juga tak akan membuat kesalahan fatalnya tentang masa depan kerajaan. Tidak akan. Artinya, doa yang kita minta sesuai keinginan kita dan dikabulkan oleh Allah tidak serta-merta menghasilkan sesuatu yang baik. Misalnya kita direndah hati, kita jadi murah hati, dan sebagainya, sejenisnya. Mungkin Allah sedang menguji kita. Mungkin Allah sedang melihat perilaku kita sebenarnya. Ya kan? Karena itu, ingatlah yang dikatakan penulis kitab Amsal, pasal 30. Kita harus belajar menerima apa yang menjadi bagian kita. Kita baca ya, Amsal 30 ayat 8 dan 9 ini bagus sekali. Gak usah muluk-muluk. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kesombongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bagian hari ini 1 piring. Pagi 1 piring, siang. Kadang-kadang kita nggak bisa makan. Kenapa? Ya kita nggak ada bagian mungkin hari ini karena tubuh kita sudah penuh dan cukup. Atau mungkin kita akan sakit, kita nggak tahu juga. Ayat 9, supaya kalau aku kenyang, ya Tuhan berikan bagianku aja. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan? Itu kalau kenyang, kalau kaya, kalau berlimpah. Siapa Tuhan? Biasanya begitu orang kaya. Atau kalau aku miskin, aku mencuri. Ya, begitu ya. Orang miskin mencuri ya. Mereka mencuri-curi. Dan mencemarkan nama Allahku. Miskin bisa mencemarkan nama Allah. Sudah miskin sombong, nggak mau dibantu. Repot. Jadi yang sombong bukan hanya orang yang berilmu, bukan orang yang kaya. Orang miskin juga bisa sombong. Sombong nggak mau dibantu, repot itu. Jadi kalau kita kaya atau miskin, tetaplah rendah hati. Biar nothing. Dalam doa Bapa kami, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kehendak Allah yang terjadi di bumi seperti di surga. Bukan keinginan kita, bukan soal negosiasi, bukan juga musyawarah mufakat dan sejenisnya, bukan. Saudara, sampai di sini ya. Berarti kalau demikian, apakah doa mengubah kehendak Allah? Kehendak Allah itu kekal. Kehendak Allah itu tetap. Yang berubah adalah kita dan respon kita. Yang berubah adalah situasi dan kondisi. Kalau begitu, untuk apa kita berdoa? Ini alasan teologis, alasan kebijaksanaan dalam Kristen yang saya dapat setelah membaca firman Tuhan. Untuk apa kita berdoa? Pertama, berkomunikasi dengan Allah. Kita perlu berkomunikasi antara anak dan Bapa, antara Tuhan Allah sebagai pencipta dan
yang dicipta. Untuk apa kita berkomunikasi? Supaya kita semakin mengenal Allah yang maha kuasa, maha luas, berdaulat penuh, maha kasih sayang. Supaya kita semakin mengenal siapa dan bagaimana pribadi Tuhan. Apa yang disukai, apa yang dibenci. Saudara, kita harus membenci apa yang dibenci Allah. Apa? Dosa dan perbuatan kejahatan terhadap sesama. Untuk apa kita berkomunikasi? Untuk mengenal Allah yang pertama, yang kedua untuk semakin bersekutu dengan Allah. Sekali lagi ya, untuk apa kita berkomunikasi? Untuk semakin mengenal Allah, knowing God. Yang kedua, untuk semakin kita setelah mengenal bersekutu dengan Allah, intimacy with God. Setelah bersekutu dengan Tuhan, kita harus semakin serupa dengan Kristus, to be like Christ. Setelah menjadi serupa Kristus, kita harus menjadi pelaku firman Allah, doing His work. Jangan hanya ngomong tok di mimbar pelayanan. Saya pernah bertanya kepada orang-orang Kristen yang menjadi bos, yang gajinya 60 juta, 100 juta, 500 juta, yang pernah menjadi murid saya tanya di depan kelas, pernahkah Anda menyisihkan uang setiap bulan sekali setelah perpuluhan, setelah persembahan, sedikit saja, untuk Anda makan bersama-sama dengan karyawan di bawah Anda yang jumlahnya ratusan mungkin ribuan? Sebulan sekali saja makan bersama-sama karyawan yang paling rendah menurut orang, yang paling hina menurut orang, posisi yang paling rendah menurut orang. Pernahkah saudara mengajak makan mereka? Dan Anda yang bayar? Pernah nggak? Dia bilang, belum pernah Pak. Saya bilang, buatlah itu mulai besok atau mulai sekarang. Yesus saja yang Tuhan yang maha kuasa, dia makan yang orang berdosa. Dia duduk sama rendah bersama orang-orang yang hina, apalagi kita. Apa kata orang kita dengan jubah, dengan baju yang mahal, dengan dasi yang mahal, dengan perhiasan mungkin yang begitu mewah, kita hampir untouchable, tak tersentuh oleh orang-orang yang dianggap punya pekerjaan yang rendah itu. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat kita menjadi pimpinan, dan kalau bukan Tuhan yang menyuruh orang untuk mengangkat kita, kita nggak akan jadi apa-apa. Saudara, untuk apa kita berdoa? Ini adalah suatu perintah agar kita tetap bersama dengan Tuhan Allah untuk menjaga kekudusan. Apakah kita bisa kudus? Nggak bisa. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Dan ketiga, untuk apa kita berdoa? Mencari kehendak Tuhan. Apakah yang kita minta sudah sesuai dengan kehendak Allah atau belum? Yang keempat, untuk apa kita berdoa? Untuk menyatakan kerendahan hati. Kalau kita ini butuh Tuhan dan selalu membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ingat pokok anggur. Kita hanya ranting-rantingnya. Kalau nggak berbuah akan dipotong, dikumpulkan dan dibakar dengan api. Saudara, untuk apa kita berdoa kalau begitu? Kalau nggak bisa mengubah kehendak Allah, bahkan mungkin nggak bisa mengubah orang lain. Untuk apa? Itu buah. Doa itu buah atau bukti dari kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Kamu berdoa, kamu taat. Kamu nggak berdoa, kamu bukan orang taat. Itu sudah pasti. Nah, saudara, orang yang berdoa adalah orang yang membaca kitab suci. Orang yang membaca kitab suci adalah orang yang berdoa. Bagaimana mungkin dia bisa berdoa kalau dia nggak ngerti kitab suci, nggak ngerti firman? Dia nggak akan mengerti kehendak Allah. Untuk apa kita berdoa? Yang keenam, bukti bahwa kita beriman dan percaya. Orang yang tidak beriman dan tidak percaya kan nggak pernah menyebut nama Yesus. Kan nggak pernah menyebut damai sejahtera aku terima dari Bapa di surga dalam Yesus Kristus. No, nggak pernah. Hanya orang-orang yang spesial, hanya orang-orang yang telah mengalami karya penebusan Kristus yang bisa berdoa.
kepada Tuhan secara demikian. Untuk apa kita berdoa? Berdoa berarti bukti ada pemerintahan kerajaan Allah di dalam kita. Kerajaan Allah menggairahkan kita untuk hidup penuh pengharapan, untuk hidup penuh iman, penuh percaya. Kerajaan pemerintahan Allah di dalam hati kita mendorong kita untuk berdoa, bertekun dalam firman Tuhan sebagai murid kebenaran. Untuk apa kita berdoa? Untuk menyatakan bahwa kita ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan, ngapain kita ke ruang yang sunyi, tutup mata berdoa? Sekali lagi, itu bukti bahwa kita ada hubungan, kita ada relasi. Antara siapa? Antara kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Ada hubungan antara kita sebagai umatnya dan Tuhan sebagai pemilik kita. Antara penebus Yesus Allah Bapa dengan kita umatnya yang ditebus. Wow, banyak sekali makna. Mau lagi? Nanti bisa tambahkan lagi. Banyak. Tapi 8 hal ini setidaknya menjawab untuk apa kita berdoa. Sekalipun tidak bisa mengubah kehendak Allah. Doa bisa mengubah keinginan kita yang bengkok, keinginan kita yang tidak sesuai dengan rencana Allah, keinginan kita yang berbahaya bagi keluarga mungkin, yang membuat anak-anak jadi sombong dan sebagainya. Doa bisa menundukkan kita. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan keinginanku. Nah, sebagai orang Kristen, kita banyak sekali mengenal doa. Doa pribadi, doa syafaat, doa berkat, doa Bapa Kami, dan banyak lagi doa-doa lain. Nanti bisa ada video yang berikutnya. Tetapi setidaknya saya ingin berikan kepada saudara ada beberapa level doa. Level doa. Level yang pertama, yang paling rendah, itu doa meminta. Meminta aja minta. Tuhan berkatilah bangsa kami. Tuhan berkatilah keluarga. Tuhan berkatilah musuhku. Tuhan berkatilah orang-orang yang aku kasihi. Tuhan kabulkanlah anakku yang akan ikut ujian SNMPTN. Tuhan berkatilah anakku yang akan lulus ini. Tuhan berkatilah anakku yang sedang bergumul untuk memutuskan jodoh siapa yang akan dipilihnya. Tuhan kabulkan. Itu doa meminta. Apakah salah? Tidak. Kita kan anaknya, kita boleh meminta. Tapi itu level yang paling bawah. Apakah dosa? Tidak. Itu doa meminta. Memang kita anaknya, ya boleh minta. Masa anaknya minta kepada yang lain, kita anak Tuhan yang minta kepada Tuhan. Seperti anak saya minta kepada saya. Nggak mungkin dia anak saya minta ke tetangga, kan nggak mungkin kan. Nggak mungkin minta kepada saudara juga, nggak mungkin. Tapi kalau saudara dekat sama anak saya, mungkin anak saya minta kepada Anda. Tapi kayaknya enggak. Itu tidak teologis. Anak pasti minta kepada bapaknya. Ya. Level yang kedua, level doa yang kedua yaitu doa hanya ingin bertemu. Hanya ingin bertemu dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sudah makan, sudah sehat, sudah semua sudah ada, semua sudah aman. Anak-anak sudah dalam berkat Tuhan. Hanya bertemu. Hanya ingin bertemu saja. Hanya ingin bertemu. Makna ini mengingatkan saya tentang peristiwa yang saya alami dulu di Jawa Timur. Saya tinggal di lingkungan kampus seminari, kampus STT luas sekali. Lalu anak saya sekolah dekat dengan kampus itu, hanya beberapa meter saja. Dan setiap istirahat anak-anak itu pulang dan lewat persis depan kantor, lalu membawa teman-temannya, banyak sekali teman-temannya. Karena mereka masuk ke teras ke kantor, lalu melongo ke pintu. Tentulah saya bertanya sebagai bapaknya, ada apa nak? Anak saya berkata, tidak. Mau minta apa? Enggak minta apa-apa, hanya pengen lihat papa aja, hanya pengen ketemu papa sebentar. Lalu oke pak, dadah. Pulang hanya untuk minum, mungkin makan snack dan sebagainya, lalu lari ke sekolah lagi, dekat. Nah saudara, level yang kedua, doa itu hanya ingin bertemu.
hanya ingin bersekutu, nggak minta apa-apa. Itu level yang kedua. Pernah saudara berdoa nggak minta apa-apa, hanya bersyukur, Tuhan terima kasih, Engkau kasih saya ini, kasih sehat, kasih umur, kasih menantu, kasih anak yang sehat, yang cerdas. Tapi juga bisa nggak ketika dia sakit, dia doa nggak minta apa-apa? Bisa. Banyak contoh dalam Alkitab. Orang yang sakit berdoa nggak minta apa-apa. Contoh, Paulus. Dia ada duri di dalam tubuhnya. Dia bilang, cukuplah Tuhan bagiku kasih karuniamu. Ya kan? Kasih karunia jauh lebih besar yang Tuhan berikan kepada saya dibandingkan sakit di dalam tubuh yang hanya sementara ini. Di level pertama meminta, tidak bersalah, enggak dosa. Level yang kedua, hanya ingin bertemu, hanya ingin bersekutu, hanya ingin memuji kebesaran Allah, hanya ingin menghormati, hanya ingin tersenyum dengan Tuhan. Karena wajah Tuhan selalu tersenyum dengan kita. Dia selalu baik dengan kita. Walaupun orang-orang mengatakan Allah jahat, kenapa Allah menghukum kota Jakarta? Mengapa Allah menghukum kota Manado? Mengapa Allah menghukum Indonesia dengan virus corona? Mengapa? No. Menurut kita mungkin itu suatu kejadian yang jahat, yang celaka. Tetapi bagi Tuhan, pemikirannya, kehendaknya, rencananya nggak ada yang jahat. Nggak ada yang jahat. Jemaat yang dikasih Tuhan, level yang ketiga, doa level memberi. Ya, membawa atau nggak bawa apa-apa kan sekarang di ATM ya, di ATM. Tuhan tahu kan. Tadi malam ada orang transfer dengan saya dan saya untung banyak sekali dan katanya akan untung terus. Tuhan, saya ingin memberikan ini kepada Tuhan. Karena sudah terlalu banyak, saya tidak lagi hidup dengan 90%. Saya akan hidup dengan 10% dan 90% untuk Tuhan. Dan harta benda ini, mobil yang banyak itu akan kupakai untuk pelayanan. Akan dipakai oleh gereja-gereja dengan bensin selalu full. Di kotaknya ada uang untuk uang cadangan dan sebagainya. Itu doa level 3 tuh. Apakah ada di antara saudara sampai di sini? Mobilnya banyak, jangan disimpan. Jemput jemaat-jemaat yang nggak bisa jalan, nggak punya kendaraan, yang sudah linglung, yang ingin menyembah Tuhan bersama-sama, ingin bersekutu. Gunakan mobil Anda, gunakan harta Anda untuk melayani Tuhan, tetapi berdoa dulu. Jangan Anda dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak, orang-orang yang egois, orang-orang yang ingin menguasai. Ada, ya kan? Ada orang yang mempersembahkan mobilnya malah dikuasai orang. Padahal mobil itu untuk pelayanan. Nah, level yang ketiga, level memberi. Bisa memberi uang, memberi harta benda, memberi kepada pekerjaan Tuhan. Harus berdoa. Kalau kita ngawur memberi, ya sekarang ini contohnya. Sekarang sudah banyak sekali pengusaha-pengusaha membuat pelayanan mandiri. Nggak percaya lagi kepada gereja, nggak percaya lagi kepada pendeta, nggak percaya lagi kepada pastor, kepada rohaniawan, rohaniwati, nggak percaya. Kenapa? Tanya mereka. Tetapi kira-kira kita tahu ya, karena nggak ada pertanggungjawaban, nggak ada penjelasan. Bahkan terlihat kok memperkaya diri sendiri. Perpuluhannya nggak lagi di store ke gereja, persembahannya ya sekecil-kecilnya atau secukupnya di gereja itu dia membawa tim pelayanan pergi, bahkan CSR-nya dikelola sendiri melalui yayasan sendiri. Nah itu sebenarnya ya kasihanlah para pengusaha-pengusaha itu. Kenapa sampai seperti itu? Ya karena gereja nggak dapat dipercaya. Karena gereja sudah menjadi tawar karena ditawar oleh dunia. Padahal gereja adalah garam dunia. Itu sudah nggak garam, sudah tawar, sudah hambar. Maka uang-uang itu sudah nggak berhamburan di gereja. Bahkan sekarang banyak gereja berkekurangan. Doa sampai tersungkur-sungkur, nggak ada uang di gereja. Kenapa? Kita harus mengevaluasi. Level pertama, kembali ke sini, level meminta. Level kedua, level hanya ingin bertemu, hanya ingin bersekutu. Tidak melihat situasi kondisi apakah sedang baik atau tidak. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Level yang ketiga,
Level ingin memberi, Tuhan aku ingin memberi. Kemana ya? Di mana ya? Yayasan mana yang akan menerima berkat dari Tuhan ini? Titipan dari Tuhan pada saya. Kemana ya? Gereja mana ya? Jangan sembarangan memberi. Kalau kita memberi persembahan kepada gereja, lebih besar dari biaya operasionalnya, ingat, itu gereja bisa tergulung karena keuangan itu. Bisa berdosa. Nanti kita akan ada video lagi tentang ini. Seru. Nantikan video saya. Nah, sekarang level yang keempat, level tertinggi, yaitu level bertanya, Tuhan, untuk apa aku hidup di dunia ini? Doa ini tidak mempertimbangkan saya sedang kaya atau saya sedang susah. Tapi orang yang berani bertanya seperti ini, itu level kerohanian doa tertinggi. Dia bertanya, untuk apa hidup saya di sini? Mau lebih tinggi lagi, Tuhan, nyawa dan hidupmu sudah Engkau serahkan menebus umat manusia, termasuk diriku yang hina-dina ini, diriku yang penuh cemar ini, di atas kayu salib dengan cara mati disalib di sana. Tuhan, aku berdoa, lalu nyawaku yang Engkau berikan ini untuk apa? Tolong Tuhan beri petunjuk kepadaku. Di mana aku persembahkan nyawaku ini? Di Indonesia, atau di Tibet, atau di Kazakhstan, atau di dalam negeri, mungkin di pelosok Papua, atau di mana? Saudara ingin persembahkan nyawa kepada Tuhan. Ingat Petrus yang menyangkal beberapa kali, 3 kali dengan Yesus, kepada Yesus. Dia berdoa luar biasa. Aku tidak layak disalib seperti Yesus, guruku yang luar biasa, yang aku tinggikan, yang aku sembah. Aku tidak patut. Salib aku setelah terbalik. Saudara, di mana saudara mempersembahkan doa level yang tertinggi ini, yaitu hidup kita, hidup saudara, nyawa kita? Memberi uang itu baik. Memberi harta kepada Tuhan itu baik. Kepada pekerjaan Tuhan itu baik. Sesungguhnya Tuhan itu tidak butuh apa-apa. Tuhan semua milik Tuhan kok. Tuhan bisa menarik kembali harta-harta yang dikuasai oleh gereja-gereja yang ditimbun di bendahara. Tuhan bisa menarik kembali harta-harta yang dikuasai oleh para pendeta, para hamba Tuhan. Bisa. Tinggal tunggu waktunya. Tetapi doa yang bertanya, Tuhan, di manakah aku mempersembahkan hidupku melalui pengetahuan, melalui karunia, melalui talenta, melalui potensi yang Tuhan beri kepada saya. Saya siap, Tuhan. Ini level tertinggi. Saudara, kalau saudara masih pada level pertama, yaitu meminta, itu baik. Mintalah damai sejahtera untuk gereja, mintalah damai sejahtera untuk keluarga, mintalah Tuhan memimpin hidup keluarga supaya hidup suci dan kudus. Mintalah supaya bangsa ini makmur. Mintalah supaya pemimpin bangsa ini menjalani pemerintahan dengan adil. Minta. Baik. Tapi saudara harus naik ke level yang berikutnya, yaitu level bertemu, bersekutu. Tidak minta apa-apa, hanya mendengar. Dalam hati hanya memuji, menyembah Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau ajaib, tidak mampu aku menyelami kasih-Mu dan kuasa-Mu. Tuhan, aku tidak layak untuk menjadi anak-Mu, tapi Engkau melayakkan aku. Terima kasih Tuhan. Dan seterusnya, sampai level tertinggi. Saudara, semoga saudara diberkati. Demikianlah pengajaran video kali ini tentang apakah doa mengubah kehendak Allah. Saudara sudah mengerti maksud video ini. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang keselamatan di dalam iman Kristen. Keselamatan yang kekal di dalam agama Kristen. Apakah keselamatan di dalam Kristen kekal sekali selamanya atau bisa hilang? Atau bagaimana? Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa, jika setelah diberkati, berdoalah. Lalu berikan like, subscribe, bunyikan loncengnya,
dan bagikan kepada saudara-saudara seiman yang lain. Demikian pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun kita berada. Salam.